Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel CPNS CIAT channel yang membahas tentang soal-soal SKD CPNS dan juga SKD sekolah kedinasan. Di sini saya akan membahas soal tes kompetensi dasar ya. Silakan disimak baik-baik dan jangan di skip-skip agar teman-teman semua mendapat pemahaman yang utuh. Oke, kita masuk ke soal pertama. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville, yang salah satu hasil kesepakatannya adalah A. Pengakuan status de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. B. Pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta. C. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah RI. E. D. Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kewajiban, dan kekuasaan kepada Indonesia. Atau E. Pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat. Jadi yang ditanyakan adalah salah satu hasil keputusan dari perjanjian Renville ya. Kita lihat dulu isi dari perjanjian Renville itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, Belanda mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah RI. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Jepang. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu isi dari perjanjian Renville. Sehingga jika kita kembali ke soal, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman. Jawabannya C ya. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI. Kita lanjut soal nomor 2. Sistem kabinet di Indonesia yang diprakarsai oleh Juanda bernama. Jawabannya Jaken Kabinet ya teman-teman. Jadi sistem kabinet di Indonesia yang diprakarsai oleh Juanda disebut Jaken Kabinet. Kita lanjut soal nomor 3. Kebijaksanaan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur di dalam undang-undang. Jadi diatur di dalam undang-undang nomor 25 tahun 2000 ya, mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi jawabannya adalah man. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada soal padanan kata ya. Pupuk petani sama dengan solar titik-titik. Jadi teman-teman di sini harus memadukan kata ya, kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini. Apakah A. Rakyat, B. Bus kota, C. Truk, D. SPBU, atau E. Pengusaha transportasi. Pertama-tama teman-teman harus mencermati dulu bentuk soalnya ya. Pupuk, petani, solar, titik-titik. Kira-kira apa yang disinkronkan antara kedua kata ini? Apa hubungannya ya teman-teman, kayak gitu. Nah, kita baca dulu maksud dari soal ini. Pupuk adalah barang yang dibutuhkan petani, sama halnya dengan solar adalah barang yang dibutuhkan titik-titik. Kita pilih pengusaha transportasi ya. Jawaban yang paling pas adalah pengusaha transportasi. Jadi jika teman-teman menemui bentuk soal padanan kata ini, teman-teman harus mencermati hubungan antara pupuk dan petani. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah E ya, pengusaha transportasi. Kita lanjut soal nomor 5. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955
dilakukan dengan tujuan untuk memilih apakah MPR, apakah DPR, apakah Presiden, apakah DPR dan MPR, ataukah Konstituante dan DPR. Nah, pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 dilakukan untuk memilih anggota wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota DPR dan anggota Konstituante. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya, Konstituante dan DPR. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6 ya. BPUPKI atau Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 diketuai oleh, jawabannya C ya, Dr. Rajiman Weddiyo Diningrat. Jadi BPUPKI itu diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiyo Diningrat, BPUPKI. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Dompet uang ... Nah, di sini sama dengan soal nomor 5 ya. Teman-teman di sini harus mencermati bentuk soalnya, hubungan antara dompet dan uang kira-kira seperti apa hubungannya. Kemudian setelah teman-teman mengerti hubungan kedua kata ini, maka teman-teman dapat memilih opsi yang paling pas ya. Kita lihat pembahasannya ya. Dompet uang. Jadi dompet itu digunakan untuk menyimpan uang, maka sama halnya dengan tas sekolah digunakan untuk menyimpan buku ya teman-teman. Jadi itu jawaban yang paling tepat. Oke, soal nomor 8. Sebuah deret angka ya. Ada deret angka 70, 51, 69, 56, 68, 61 dan selanjutnya. Kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini ada dua buah pola ya. Ada dua buah pola. Kita lihat dulu pola pertama. Ada 70, ada 69. Kemudian loncat 68. Kemudian berapa ya teman-teman? Jika kita lihat pola ini, 70 menjadi 69, berkurang 1 ya. 69 ke 68 juga berkurang 1. Maka untuk angka selanjutnya kita kurang 1 ya. Kita kurangi 1 sehingga jawabannya adalah 67 ya. Kemudian ada pola kedua, ada 51 menjadi 56, kemudian menjadi 61. Kita lihat dari 51 ke 56 ini bertambah 5 ya. Bertambah 5. Kemudian dari 56 ke 61 juga bertambah 5. Bertambah 5 ya teman-teman. Nah, otomatis untuk angka selanjutnya kita tambahkan 5 ya. Kita tambahkan 5 sehingga hasilnya adalah 66. Jadi jawabannya 67 dan 66. Oke, seperti itu ya teman-teman cara menjawabnya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita. Semoga teman-teman menyukai video ini. Terima kasih atas kunjungan teman-teman. Silakan berlangganan channel ini dengan cara subscribe dan juga like, komen, dan share video-video yang sudah saya bagikan di channel ini. Oke teman-teman, see you next time. Bye bye.